Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Rambung dari kelompok 9. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan contoh 9, contoh 10, dan contoh 11. Sebelum saya menjelaskan contoh 9, terlebih dahulu saya akan menjelaskan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks kuadrat kita namakan segitiga atas atau upper triangular jika semua entry di bawah diagonal utama adalah 0. Begitu juga matriks kuadrat kita namakan segitiga bawah atau lower triangular jika semua entry di atas diagonal utama adalah 0. Sebuah matriks baik yang merupakan segitiga atas maupun yang merupakan segitiga bawah kita namakan segitiga. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh 9. Sebuah matriks segitiga atas 4 kali 4 yang umum mempunyai bentuk seperti yang telah saya tunjuk. Ini adalah sebuah matriks segitiga atas 4 kali 4. Yang kedua, sebuah matriks segitiga bawah 4 kali 4 yang umum mempunyai bentuk seperti yang telah saya tunjuk. Ini adalah matriks segitiga bawah 4 kali 4. Kita masuk dalam contoh 10. Hitunglah determinan A di mana A sama dengan matriks segitiga bawah 4 kali 4. Satu-satunya hasil kali elementer A yang tidak sama dengan 0 adalah A11, A22, A33, A44. Untuk melihat ini, tinjaulah hasil kali elementer khas A1J1, A2J2, A3J3, A4J4. Karena A12 sama dengan A13 sama dengan A14 sama dengan 0. Maka kita harus mempunyai J1 sama dengan 1. Supaya kita mempunyai hasil kali elementer tak 0, jika J1 sama dengan 1, maka kita harus mempunyai J2 tidak sama dengan 1. Karena tidak ada dua faktor yang berasal dari kolom yang sama. Selanjutnya, karena A23 sama dengan A24 sama dengan 0, maka kita harus mempunyai J2 sama dengan 2. Supaya kita mempunyai hasil kali tak 0, dengan mengikuti cara ini, maka kita dapatkan J3 sama dengan 3 dan J4 sama dengan 4. Karena A11, A22, A33, A44 dikalikan oleh positif 1. Dalam bentuk hasil kali elementer bertanda tersebut, maka kita dapatkan determinan A sama dengan A11, A22, A33, A44. Kita masuk dalam contoh 11. Sebelum saya menjelaskan contoh 11, terlebih dahulu saya akan membacakan tentang teorema 2. Jika A adalah matriks segitiga n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni determinan A sama dengan A11, A22, titik-titik, ANN. Kita masuk dalam contoh 11. Ini adalah sebuah matriks segitiga atas 5 kali 5. Rumusnya yaitu A11, A22, A33, A44, A55 sama dengan 2 dikali minus 3 dikali 6 dikali 9 dikali 4. Hasilnya yaitu minus 1296. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Patandung dari kelompok 9 pemateri kedua, di mana contoh 12 soalnya tinjau matriks. Jika kita hitung determinan matriks ini,
dengan metode yang digunakan dalam contoh 8, maka kita dapatkan determinan A sama dengan minus 2 dengan determinan A1 sama dengan minus 8, determinan A2 sama dengan 2, dan determinan A3 sama dengan minus 2. Perhatikan bahwa A1 kita dapatkan dengan mengalihkan barisan pertama, yaitu 4 A2 kita dapatkan dengan mempertukarkan kedua baris pertama, dan A3 kita dapat dengan menambahkan minus 2 kali baris ketiga A pada baris kedua, seperti yang diramalkan oleh teorema 3. Kita punya hubungan determinan A1 sama dengan 4, determinan A2 sama dengan determinan A, dan determinan A3 sama dengan determinan A. Kita lanjut contoh ke-13. Pernyataan A dalam teorema mempunyai tafsiran alternatif yang kadang-kadang berguna. Hasil ini memperoleh kita untuk mengambil fakta bersama dari seberang baris matriks kuadrat melalui tanda determinan tersebut. Untuk melukiskan hal tersebut, tinjaulah matriks A, di mana matriks A1, A2, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Di mana baris kedua dari B mempunyai faktor bersama sebesar K, karena B adalah matriks yang dihasilkan bila kedua dari A dikalikan oleh K1, maka pernyataan A dalam teorema 3 menetapkan bahwa determinan B sama dengan K dan determinan A, yakni pada determinan matriks dalam teorema 3 menetapkan bahwa determinan B sama dengan 3 determinan A. Jadi matriks A11, A12, A13, KA21, KA22, KA33, A31, matriks A32, A33 sama dengan K, A11, A12, A13 dan seterusnya. Jadi itulah pernyataan A dalam teorema 3 mempunyai tafsiran alternatif. Jadi kita lanjut pada contoh ke-14. Hitunglah determinan A di mana A 0, 1, 5, 3, minus 6, 9, 2, 6, 1. Di mana pemecahan dengan mereduksi A pada bentuk eselon baris dan dengan menerapkan teorema 3, maka kita dapatkan determinan A 0, 1, 5, 2, 1, 6, 9, 3, 6, 1 sama dengan minus matriks 3, minus 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1, yaitu baris pertama dan baris kedua ditukarkan. Selanjutnya minus 3 dari baris 1, matriks 1, 2, minus 2, 3,
0, 1, 5, 2, 10, minus 5, yaitu faktor bersama sebesar 3 dari baris pertama matriks terlebih dahulu diambil melalui tanda determinan tersebut. Lihat